Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Gaji ngepas di tangan istri yang tepat. Masih penasaran ya, saya juga masih penasaran Gaji nih ngepas Ustaz. tapi nggak 10.000 juga. Iya nggak 10.000. Nah makanya nih gimana kalau termasuk suami yang pelit dalam tanda kutip ketika ngasih uang belanja kepada istri dengan nominal tertentu. Itu gimana dalam pandangan Islam? Pelit nih ya Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih Kak Caca, tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, ayo dicatat kembali, diingat kembali, yang belum tahu mudah-mudahan jadi tahu, yang sudah tahu biar menguatkan lagi dengan catatannya. Apa itu? Ternyata pemberian seorang kepala rumah tangga kepada anggota rumah tangganya, wabil khusus seorang suami kepada istrinya, kepada anak-anaknya, itu pahalanya yang paling besar dan besar sekali subhanallah dibandingkan sedekah kepada keluar rumah. Kenapa? Karena ada rahmat Allah di dalamnya, ada kondisi di mana ketika bersedekah, berinfak itu menambahkan rasa cinta sehingga terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Subhanallah. Apakah termasuk suami yang pelit ketika kasih uang belanja kepada istri? Nominalnya tuh ditentukan, nominalnya tertentu. Padahal sebenarnya para ulama itu berbeda pendapat dengan nominal yang sebagai nafkah tadi. Kalau sebagai nafkah memang ditentukan berapa, tapi kalau uang belanja yang dimakan juga sama suaminya, maka semakin sedikit kau kasih kepadanya, ya segitu yang kau makan. Kenapa? Karena itu untuk keluarga juga, bukan untuk si istri sendiri. Maka subhanallah, tolong dibedakan mana nafkah, mana uang belanja sehari-hari. Nah tadi pertanyaan yang sempat gantung nih tadi sama Apa Ustadz tuh? Maulana ya kan. Ya kalau misalkan suami ngasih uang 1 juta setiap bulan, terus diem-diem istri 200.000-nya tuh dikantongin tapi nggak dipakai, buat disimpan aja, takut kalau butuh banget gitu tuh, pokoknya ada tiap bulan. Boleh apa nggak diem-diem? Jawabannya boleh, tapi ada niat untuk kebaikan. Oh. Karena barang siapa istri mencuri uang suami, dosanya 60 kali pencuri. Naudzubillah min dalik summa naudzubillah. Ibu, hati-hati ya Bu. Kita kan tadi bilang boleh-boleh aja Bu. Ternyata sama guru beneran boleh asal niatnya lurus. Jangan dipakai buat yang enggak gitu ya Ustadz. Iya. Baik. Tapi kalau niatnya gini, semua ini uang kamu yang ngatur dan berarti sudah hak istri. Terserah. Baiklah, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat guru-guru kita. Sekarang langsung aja yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya Bu, siapa yang mau curhat? Ayo, wah yang paling depan sini deh, silahkan. Sebelahnya Bapak, izin ya Pak. Silakan Ibu, siapa namanya, dari mana? Habib Utsman, Ustadz Maulana boleh ke depan, afwan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cincinnya dari Madinah kan? Masya Dari mertua. Allah. Oh, dari mertua, luar biasa. Mau curhat Anak apa kesayangan. Ibu? Siapa namanya? Isegerti Ibu dari Majelis Taklim Al Barokah Taman Banten Sari Serang Banten. Baik, mau curhat apa Bu? Begini Pak Ustadz, Iya. saya sama suami alhamdulillah sudah menikah 15 tahun lebih. Alhamdulillah. Qadarullah sampai sekarang memang belum dikaruniai keturunan. Ikhtiar alhamdulillah, sedekah subuh sudah dijalankan, sholatnya dimenerin awal waktu. Dan di rumah pun saya sama suami maghrib mengaji. Sudah ke medis juga alhamdulillah, normal dan baik-baik semua. Alhamdulillah. Sampai saya sama suami mandi daun bidara. Jadi yang kata orang begini begitu, insya Allah saya lakukan asal nggak melenceng dari agama. Udah mandi hujan? Dulu pernah. Dulu pernah. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, apakah ada amalan lain yang mesti saya lakukan sama suami? Dan yang kedua, apakah dosa atau kesalahan di masa lalu bisa menghambat terkabulnya doa? Gitu Mas Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Mohon izin tanpa menggurui, ada di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89. Dicatat ya, bagi yang mau punya anak, baca surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Nah, ini doanya Nabi Zakaria, istrinya tua dan mandul, bisa punya anak. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Terakhir amalannya, jadi itu baca Bu. Bacanya 2 kali setiap sudah salat dan sebelum titik-titik. Titik-titik diisi sendiri, silahkan. Ya.
Al-Anbiya 89. Dibacanya setiap sudah salat dan sebelum titik-titik. Dan ada amalan Nabi Zakaria mau punya anak. Dia lihat amalannya Siti Maryam. Ternyata Siti Maryam punya sejadah mi'rab. Itu terbuka terus. Jadi usahakan salat di tempat yang sama terus di rumah. Namanya mi'rab. Iya. Iya. Bikin mi'rab. Baik. Insyaallah Ustaz. Jazakallah khair. Habib silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat Ibu, yang menentukan anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki terhadap anak itu Allah. Yang ngasih anak Allah, yang memandulkan juga Allah. Semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Boleh jadi Allah tidak memberikannya sekarang ini, ada hikmah besar yang Allah berikan di dalamnya. Mungkin boleh jadi Allah lagi jaga agar apa? Agar Allah jadikan keberkahan dalam suami istri tersebut berada dalam jalan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kalau punya anak, mungkin boleh jadi anak tersebut menyusahkan, jauh dari Allah. Boleh jadi anak tersebut anak yang bisa menarik ke dalam nerakanya Allah. Maka ini adalah yang terbaik dari Allah. Baik bagi kita, benar bagi kita, belum tentu baik dan benar bagi Allah. Tapi benar bagi Allah, baik bagi Allah, dan tentu akan terbaik buat kita. Oleh karena itu serahkan semuanya sama Allah. Kalau Allah mau kasih, pasti dikasih sama Allah. Berdoa, bermunajat kepada Allah, qiyamul lail, sujud, minta sama Allah dengan hati yang yakin. Sehingga apa? Doa sepertiga malam adalah doa yang terbaik. Niscaya insya Allah Allah berikan anak yang soleh-soleha, yang bertakwa kepada Allah, sehingga Allah jadikan kebaikan dan keberkahan. Amin ya Rabbal. Salat qiyamul lail sepertiga malam. Amin ya Allah. Ustaz Syam silahkan ditambahin. Semakin kuat keinginan, semakin kuat juga dalam berusahanya. Jadi karena ibu saya lihat kayaknya kuat keinginannya, maka kita kasih amalan klasiknya ulama Indonesia, baca Yasin 40 kali. Baca surah Yasin 40 kali. Kalau mau bagi dua sama suami, 20-20. Dilakukan, itu amalan klasik ulama Indonesia. Diniatkan ikhtiar Diniatkan untuk hajatnya pengen punya keturunan yang soleh-soleh. Ya, paling gampang gini, kumpulin 40 orang sama-sama baca. Tapi beda Masya Allah, niatnya. tabarakallah. Sendiri Bu. Dibacanya Baik. kapan Ustaz? Pokoknya kapan aja, yang penting 40 kali. Baik, jazakallah khair. Terima kasih kepada guru-guru kami dan seluruh jamaah Islam itu indah yang sudah mau belajar pada pagi hari ini. Dan ada kata-kata hari ini, jangan lupa catat nih ya jamaah ya. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rezeki. Sekarang saatnya saya Caca Frederika beserta segenap tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah.